kemudian bisa menyediakan infrastruktur yang terbaik, bisa menggaji dengan gaji gurunya terbaik, begitu. Lalu kemudian sehingga kualitas proses belajar mengajarnya bisa luar biasa, ini kan luar biasa. Nompone orang-orang ini, oleh beasiswa kok jadi ditarik. Ini menjadi salah satu tantangan ya bagi setiap daerah di kondisi fiskal yang saya pikir tidak ideal. Halo Sobat JP Pod, jumpa lagi bersama saya Nurul Faini yang akan menemani Anda tentunya bincang-bincang santai, podcast santai, ngobrol santai bersama DPRD Provinsi Jawa Timur. Selalu hal-hal menarik banyak yang keluar. Tentunya kalau misalkan soal isu pendidikan dan kesehatan ini selalu menjadi trending topik, hot news, mengingat ini berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Langsung saja kita sapa anggota Komisi DPRD Provinsi, ada Bapak Pugu Wiji Pamungkas. Salam sehat Bapak. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih sudah meluangkan waktu di studio podcast kami. Siap. Komisi Kesejahteraan Masyarakat ya Betul, Pak. Cocok terserah. sekali dengan tema yang akan kita bahas, yakni terkait ini baru-baru aja ya Pak ya, ini baru saja difinalisasi perubahan APBD serta dampak terhadap peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan. Ini selalu menjadi yang saya katakan kontroversi ya, apalagi karena ini bersinggungan langsung nih, pendidikan banyak isu-isu baru, kesehatan banyak isu-isu baru, tapi kita akan lebih ke spesifik. Apa sih Pak, kalau jenengan lihat sudah sesuaikah perencanaan atau pembahasan dalam perubahan APBD ini dengan kebutuhan pendidikan dan kesehatan untuk kondisi saat ini dengan pemerintahan baru, banyak program-program baru. Kalau menurut pandangan Pak Pugu sendiri, pripun? Ya, saya pikir ini menjadi salah satu tantangan ya bagi setiap daerah di kondisi fiskal yang saya pikir tidak ideal begitu. Tidak ideal ya? Kenapa tidak ideal? Karena memang yang pertama selalu antara kebutuhan yang kemudian seharusnya dipenuhi oleh pemerintah daerah dengan kemampuan fiskalnya ini nggak sebanding. Lalu yang kedua, tidak bisa dipungkiri bahwa 40-65% kemampuan fiskal daerah itu kan sangat tergantung dari dana transfer pusat dari APBN. Nah, ini juga yang menjadi tantangan, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang HKPD itu, yang ini hak keuangan daerah ini agak sedikit dikurangi yang ditransfer ke efisiensi, termasuk salah satunya ya. Itu. Nah, ini tentu menjadi tantangan. Tetapi kita kemarin di DPRD Jawa Timur ya, lewat Komisi yang membidangi kesehatan dan pendidikan, kita memandang bahwa dua aspek ini kan menjadi aspek dasar bagi pemenuhan pelayanan di Provinsi Jawa Timur ya. Pendidikan, kesehatan itu kan aspek fundamental bagi masyarakat. Nah, kita bersepakat, kita membicarakan, sampai kemudian pada akhirnya kita memutuskan bahwa dua aspek ini memang harus mendapatkan proporsi yang paling besar dari APBD kita, terutama yang kemarin di PAPBD 2025. Alhamdulillah kemarin sudah disahkan, sudah jadi perda PAPBD 2025, dan dua item yang menjadi ranking terbesar dalam posting anggaran PAPBD 2025 adalah di pendidikan dan kesehatan. Saya pikir itu salah satu wujud dari upaya pemerintah dalam hal ini juga yang didorong oleh DPRD sebagai wujud dari apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, meskipun di tengah-tengah kondisi fiskal yang tidak ideal tadi saya sebutkan. Kira-kira begitu. Karena memang kalau pendidikan ini sangatlah penting ya Pak ya, mengingat ini berkaitan dengan nanti untuk regenerasi bangsa. Betul. Kesehatan seiring ada juga usia yang semakin bertambah, fisik juga mulai mungkin agak drop. Jadi ini kayaknya tidak bisa menjadi prioritas yang paling nomor urut 2 atau nomor 3 karena memang paling penting. Pak, ini kalau tidak salah dalam PAPBD yang telah disahkan kemarin ada bocoran bahwa ada penambahan plot anggaran
Mungkin saya walaupun tahu tidak berhak nih memberikan informasi. Yang lebih ahli yang harus memberikan informasi. Iya. Boleh mungkin Pak sedikit bocoran dalam sektor pendidikan ini ada berapa tambahan? Mungkin nominalnya berapa dan apakah nanti sudah diplotkan untuk kategori-kategori mana yang akan difokuskan? Mengingat ini kan juga ada nantinya yang kabarnya adalah sekolah rakyat ini juga nanti dalam bagian ini untuk walaupun ini ikut Dinsos ya Pak ya? Dinsos. Tapi ada juga kalau tidak salah mungkin bisa dibenarkan oleh ahlinya poin-poin yang juga nantinya menjadi tanggungan dari APBD. Dinas Pendidikan dalam hal ini kan sinergi ya Pak dari dinas terkait. Mungkin bisa dijelaskan Pak. Jadi kalau tambahan, memang ada penambahan di postur PABBD ya terkait pendidikan itu ada sekitar, saya baca aja supaya tidak keliru, sekitar 568 miliar. 568 miliar ya? 568 miliar penambahan di PABBD yang salah satunya itu adalah untuk beasiswa ya, untuk beasiswa keluarga miskin desil 1 sampai desil 4 sejumlah 50 ribuan siswa yang diberikan dan itu menjadi salah satu program ikonik di PABBD 2025 ini yang kemarin baru tahun ini tahun ini dan jumlahnya cukup besar 50 ribu siswa dari keluarga miskin. Kemudian yang kedua itu penambahan BPUPP. Kita tahu di Jawa Timur itu kan ada salah satu program untuk menguatkan dana BOS itu, biaya penunjang operasional penyelenggaraan pendidikan. Itu kan diperuntukkan untuk sekolah swasta dan sekolah negeri. Nah, sekarang di PABBD 2025 ini BPUPP yang untuk sekolah swasta ini porsinya dibanyakin. Ini juga salah satu bagian dari kita menyerap aspirasi dari bawah. Beberapa kali reses kita lakukan dan memang salah satu aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, terutama teman-teman yang memiliki lembaga-lembaga pendidikan swasta, mereka butuh supporting. Ya, supporting itu dalam bentuk operasional penunjang tadi itu yang menguatkan dana BOS ataupun dalam bentuk bangunan-bangunan. Makanya di postur PABBD ini ada 3 instrumen itu tadi. Yang pertama beasiswa sekolah yang jumlahnya kurang lebih 50 ribuan siswa dari keluarga miskin, kemudian ada tambahan untuk BPUPP ya, yang jumlahnya hampir sekitar 119 miliar. Kemudian untuk pembangunan lokal kelas ya, termasuk untuk gaji GTT. Nah, tadi yang Mbak Feni sampaikan terkait dengan sekolah rakyat memang tidak masuk menjadi bagian dari kerangka kerjanya APBD. Karena ini sampai hari ini masih di take over semuanya oleh APBN. Jadi sekolah rakyat itu secara implementasi untuk saat ini ya, kita juga terus menyuarakan bahwa kalau sampai sekolah rakyat itu nanti dibebankan ke APBD ini tambah berat sekali. Orang sekarang aja tidak dikasih sudah terseok-seok gitu kan. Kecuali kan ada tambahan ya Pak ya. Kecuali ada tambahan. Jadi masuk ke dalam mandatory spending yang dia memang secara inmak ya dari APBN diperuntukkan, dititipkan ke APBD, diperuntukkan untuk sekolah rakyat. Nah itu nggak ada masalah gitu. Tetapi memang sampai hari ini terkait dengan sekolah rakyat itu implementasinya memang di dinas sosial. Ya, sebagai katakanlah itu sebagai managing director-nya itu sih dinas sosial, tidak masuk di dinas pendidikan. Sampai hari ini masih di dinas sosial dan provinsi dimandati untuk sekolah rakyat yang menengah atas ya, kemudian kabupaten kota sesuai dengan klasternya itu dan semuanya memang pembiayaan dari APBN. Karena takutnya nih Pak ya, khawatir kayak kemarin soal MBG kan yang katanya fokusnya dari pusat nih, seiring berjalannya waktu harus ada dana cadangan nih untuk Pak. Bisa jadi kan sedia payung sebelum hujan kan nggak apa-apa ya Pak. Pak, ini tadi saya sedikit tertarik terkait dengan program beasiswa dari keluarga kurang mampu, keluarga miskin ya Pak ya. Tadi disebutkan Pak Pugu juga bahwa ini adalah program baru dan mungkin dikategorikan perdana. Adakah kategori-kategori persyaratan? Tadi kan kalau ngomong beasiswa, apakah itu di lingkup sesuai sektor SMP
SMA, SMA. sederajat, ataukah untuk jenjang sampai ke SD misalkan. no, maksudnya ke pendidikan tinggi. Oh, enggak. Ya, pertanyaan yang cukup bagus ini. Apa namanya, beasiswa yang tadi saya sebutkan itu memang untuk SMA sederajat. Oke. SMA, SMK, SLB, ya pokoknya yang sederajat menengah atas ya. Itu satu anaknya mendapatkan 750.000 sejumlah 50 ribuan siswa. Per bulan bantuannya? Hanya sekali. Jadi sekali dianggarkan di sekarang. Nggak tahu nanti kalau di 2026 di APBD 2026 itu tidak muncul. Tetapi tidak tahu nanti kalau kita apa namanya dirasa ini sangat membantu sekali, bisa kita usulkan lagi di PABBD 2026. Mohon maaf Pak, 750 ribu itu sekali. Sekali. Maksudnya dalam proses ketika mau daftar ulang di awal atau gimana? Iya, di awal. Oke, jadi untuk siswa yang baru masuk SMA. Oke, jadi catatan. Karena kalau tidak didetailkan, Pak, asumsi masyarakat yang menerima informasi itu khawatirnya menjadi misinformasi, malinformasi. Loh, dapat beasiswa, dikiranya nanti seterusnya diprotes lah Pak jenengan nanti ya kan sebagai wakil rakyat kan pasti jadi sasaran pertama. Secara teknis memang sudah dibuatkan ya apa namanya SOP-nya termasuk publikasinya. Nah, tinggal nanti memang ini disosialisasikan secara masif di masing-masing cabang dinas. Penting Pak, apalagi kalau kumpul sama emak-emak ngapunten ya. Kayak saya sendiri mewakili emak-emak, kita juga harus benar-benar sabar dalam memberikan edukasi, sosialisasi. Bukan ibu, khawatirnya kayak kemarin kan sempat rame tuh Pak, SMP sekolah swasta dapat sekolah swasta gratis digeruduk Pak. Ada yang curhat Pak, digeruduk ini kurang masif, kurang jelas. Nah, khawatirnya kayak gitu, beasiswa nanti nompone orang-orang ini, lo oleh beasiswa kok saya ditarik. Masalah lagi. Berarti perlu diingat dan dicatat bagi calon penerima beasiswa bahwa itu adalah bantuannya nanti ketika akan masuk senilai 750. Ini tugasnya Pak Pugu dan teman-teman komisi untuk melakukan sosialisasi. Karena ini kan PABBD 2025 Mbak, berarti ini tuh diperuntukkan untuk bagi tahun ajaran. Bukan, ini kan memang harus dihabisin di 2025. Berarti untuk anak siswa kelas 1 yang sudah masuk nih, sudah running. Ini kan bulan-bulan pertama mereka barusan kan, barusan kan ya, Juli, Agustus sudah ya. terlanjur bayar, Pak. Kalau misalnya ya makanya ini dikasih beasiswa. Memang tidak banyak karena ya tadi itu. Ya banyak lah Pak, alhamdulillah. Ya pengennya itu kan ngasih beasiswa sejumlah siswa di Jawa Timur ya. Tapi ya tadi itu memang antara keinginan dan realita ini kan tidak sinkron, antara realita di lapangan dengan kemudian kemampuan fiskal ini yang juga tidak sepadan. Nah, kita juga sebagai masyarakat, sebagai calon penerima juga harus bersyukur. Kalau misalkan tidak bisa tercatat di periode pertama ini, perdana ini, ya semoga selalu berdoa agar mungkin nantinya ya Pak ya dapat, insya Allah. Saya yakin dan Pak Pugu juga yakin pemerintah ini sebenarnya pengen mencakup semua ya Pak ya, hanya ya terkendala tadi itu tadi. Dan ini memang di klaster pertama ini fokus untuk anak-anak miskin Mbak, desil 1 sampai desil 4, yang itu salah satunya itu ditunjukkan dengan mereka ini masuk di dalam DTSEN. Nah ini salah satunya menjadi bagian dari komitmen pemerintah Jawa Timur untuk kemudian tadi itu menekan angka kemiskinan. Jadi menekan angka kemiskinan itu kan supportingnya banyak banget. Kalau di aspek pendidikan itu ada BOS, ada BPUPP, sekarang ada beasiswa, ada macam-macam itu. Kalau di kesehatan nanti ada BPJS dan sebagainya. Nah itu menjadi bagian dari supporting. Termasuk kalau dari yang bantuan sosial dari ini kan ada PKH misalkan. Ada kalau di Jawa Timur juga ada bantuan modal untuk penerima PKH dan sebagainya. Jadi memang secara komprehensif dari seluruh aspek kebutuhan hidup dasarnya masyarakat miskin yang masuk dalam kategori miskin itu diberikan supporting. Tujuannya apa? Agar mereka ini bisa next time itu bisa naik kelas, sudah keluar dari zona miskin gitu. Amin, amin ya Pak. Benar. Iya makanya kalau bahasanya Kementerian Sosial itu kan sekarang ada graduation bagi mereka yang masuk ke dalam kategori miskin.
Dengan mereka diberikan berbagai macam supporting dalam kebutuhan dasar mereka, sehingga mereka nanti bisa naik kelas secara strata ekonomi, sosial kemasyarakatan, kemudian bantuan itu nanti diberikan kepada yang lainnya yang masih membutuhkan. Oke, saya bicin Pak, bicin. Ini penyakit masyarakat ini Pak, realistis ya Pak. Karena kan kita podcast Pak, harus santai sesuai real. Kalau sudah diberi bantuan, kata Pak Pugu tadi, kan ini sudah berjalan. Ya duitnya tetap disimpan kayak kebutuhan besok. Wah, ini kayak tuku paketan loh Pak, ya kan. Kalau kemarin Mensos bilang ada yang menerima dana bantuan kayak judol. Hati-hati kalau iya, dipelajari betul. ini takutnya buat game Pak, Betul, ya Pak. kan nih Pak. Realistis ya Pak ya. Betul, betul. Saknong kok niatnya pemerintah pengen mengentas angka kemiskinan, tapi kalau ya ngapunten masyarakatnya ya apa yang menjadi prioritas nih diprioritaskan dulu. Kalau hanya untuk buat paket game kan ya nggak ada faedahnya ya Pak ya. Betul, makanya proses evaluasi itu terus dilakukan Mbak Feni. Iya benar. Kemarin kan kita dapat informasi dari PPATK itu ada sekitar sekian ratus rekening itu kan dipakai judol dan sebagainya. Ini kan kasihan ya, yang seharusnya membutuhkan, yang seharusnya itu benar-benar dipakai, justru nggak dapat karena dimanfaatkan oleh tadi itu. Manusiawi sih Pak, manusiawi ya Pak. Kadang walaupun kondisinya miskin ya karena memang ya itu tadi Pak, ya nggak tahu juga sih namanya kondisi ya Pak. Oke Pak, kita lanjut ke banyak sekali sebenarnya Pak. Tadi ada jenengan bilang bahwa ada bantuan untuk sekolah swasta yang disebutkan. Apakah ini berkaitan dengan kalau kemarin keterbatasan pagu banyak masyarakat yang ingin anaknya ini bisa masuk ke sekolah negeri untuk bisa terbackup anggaran pendidikan secara gratis. Sementara ada juga usulan bahwa sekolah swasta nanti digratiskan. Ini mungkin sudah mulai berjalan. Ini berkaitan berarti Pak? Iya, jadi sebenarnya kan ini salah satu ide dasarnya itu untuk menjembatani bagi para siswa yang kemarin tidak tertampung di sekolah negeri. Karena memang antara lulusan SMP dengan kemampuan daya tampung SMA negeri ini memang nggak sebanding. Nah, oleh karena itu niat baik Pemprov Jatim itu dengan memberikan BPOPP tadi itu, memberikan supporting kepada sekolah-sekolah swasta agar mereka juga memiliki kemampuan secara infrastruktur, kemudian tata kelola, termasuk juga guru-guru yang mengajar, mereka memiliki standar kompetensi yang sama dengan diberikan supporting tadi itu, namanya BPOPP tadi itu. Terus ini para orang tua juga nggak perlu khawatir takut biaya mahal juga ya Pak karena ya? sudah ada itu. Oh, ini kabar baik buat warga Jawa Timur. Lanjut Pak, tadi juga sempat menyinggung, ini kita masih membahas soal pendidikan ya Pak. Nampaknya kalau ditambah dengan kesehatan masih perlu episode selanjutnya Pak. Tadi juga ada kabar bahagia bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur juga akan memberikan tunjangan untuk guru. Nah, kalau dari hasil pengecekan DPRD sendiri, berapa Pak? Ini ada nggak detailnya atau memang untuk saat ini masih belum ditransparasikan, dan mungkin impact-nya bagi para guru ini seperti apa? Apakah ini nanti fokus guru honorer atau guru yang sudah berstatus PNS juga mendapatkan atau gimana mungkin? Ini cukup bahagia. Kemarin juga saya sempat ketemu dengan Bu Gubernur bahwa P3K ini nanti juga menjadi perhatian akan mendapatkan tunjangan. Ini juga kabar bahagia ketika walaupun bukan berstatus PNS tapi juga diperhatikan oleh pemerintah kan ya. Sebuah apresiasi ya Pak ya, tinggal nanti kita melihat realisasinya seperti apa. Bagaimana itu Pak? untuk guru GTT ya? Ya. Guru tidak tetap. Guru tidak tetap berarti ya? Guru tidak tetap berupa honor dan BPJS. Ya, nilainya sekitar 58 miliar. Dan saya pikir itu global. Global. Untuk jumlah datanya jumlah berapa? datanya sekitar mana ya? Tapi pasti ada perbedaan kan Pak, dari daerah sini kan pasti. nggak dikepuk rata kan Pak? Ada 1000-an lebih lah. 1000-an lebih. Alhamdulillah. Ini baru pertama atau gimana Pak? Enggak, ini sudah sebenarnya setiap ini sudah dianggarkan. Karena kan itu masuk ke dalam ranah belanja ini ya. Untuk gaji pegawai itu ya. Ada peningkatan untuk nominal? Nominalnya saya belum tahu pasti ya. Tapi ada bocoran peningkatan nggak Pak mungkin?
Jangan ngasih harapan palsu bagi kita loh Pak. Tapi yang jelas kita selalu ini ya, Berusaha di ya. setiap momen itu kita kan selalu mendapatkan aspirasi dari kawan-kawan, dari GTT dan sebagainya yang memang mereka ini menjadi pejuang garda terdepan di dalam Oh mengawal iya bener pendidikan. Sehingga memang ya ini menjadi bagian dari proses yang apa namanya, kita benar-benar concern begitu, bahwa mereka juga harus diperhatikan begitu. Nah, tapi ya tadi itu karena memang kita ini kan kemampuannya juga terbatas gitu, sehingga memang secara jumlah, secara ini itu memang tidak bisa banyak. Sehingga karena kemampuannya tidak bisa banyak, sehingga ada proses-proses clustering yang kemudian diberikan begitu. Ya, semoga saja nanti lambat laun dengan menuju Jawa Timur gerbang baru Nusantara, menambahkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur semakin meningkat dan bisa memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan para yang berjasa untuk regenerasi khususnya guru, garda terdepan loh Pak. Kalau nggak ada guru kita nggak mungkin bisa baca loh Pak. Nggak bisa kayak gini, walaupun ada orang tua, tapi tetap guru itu penting. Makanya menurut saya itu begini Mbak Feni, dalam konstruksi memajukan sebuah daerah ya, terutama di Provinsi Jawa Timur itu memang butuh apa namanya, butuh Support? butuh tata kelola yang memang komprehensif. Jadi nggak bisa kita itu dalam tanda kutip ya, seolah semuanya itu menggantungkan dari APBD misalkan. Jadi dalam konstruksi APBD itu akan semakin positif, akan semakin sehat ketika memang seluruh sektor yang ada di masyarakat itu, seluruh stakeholders yang ada di masyarakat itu juga bertumbuh dengan positif begitu. Salah satu contoh misalkan begini, kalau ekonomi itu positif, pertumbuhan ekonomi itu positif, maka otomatis ini akan memberikan sumbangsih kepada APBD yang juga akan bertumbuh secara positif. Lapangan pekerjaan terbuka banyak, investasi masuk, ya kan? Otomatis investasi masuk, lapangan pekerjaan bisa dibuka banyak, orang banyak yang bisa bekerja. Lalu kemudian kalau semakin tambah positif, perusahaan-perusahaan yang membuka lapangan pekerjaan itu bisa memberikan gaji sesuai UMK, sesuai UMP. Nah, ketika orang itu sudah diberikan jaminan kesejahteraan sebagai pekerja sesuai dengan standar tadi itu, otomatis kan kebutuhan dasarnya mereka sudah tidak akan lagi menggantungkan kepada bantuan-bantuan karena secara pribadi mereka sudah merasa tercukupi. Nah, permasalahannya kan hari ini ekonomi kita ini sedang winter gitu. Lalu kemudian investasi tidak banyak. Perusahaan-perusahaan banyak yang sedang kolaps, lapangan pekerjaan semakin mengecil. Nah, otomatis beban hidup masyarakat ini kan semakin berat gitu. Nah, disinilah kemudian memang tantangannya begitu. Makanya menurut saya membangun pendidikan itu tidak hanya perkara proses belajar mengajar menurut saya. Jadi ada keterlibatan dan pengaruh dari banyak pihak untuk kemudian menjadikan proses pendidikan ini bisa bertumbuh positif. Saya sepakat tadi, Jawa Timur itu kan punya tagline Gerbang Baru Nusantara. Gerbang Baru Nusantara itu kan kalau kita melihat dari gagasannya pemerintah yang sekarang itu karena terkoneksi ke 19 provinsi di Indonesia Timur, pensuplai sumber daya alam, kemudian sumber daya manusia dan sebagainya. Nah, permasalahannya adalah kalau kita ini secara sumber daya manusia tidak siap, anak-anak kita ini tidak dididik dengan pendidikan terbaik, sekolah-sekolah kita tidak bisa mencetak, melahirkan generasi terbaik, ini kan jadi masalah begitu. Benar. Akan menjadi masalah. Makanya menurut saya itu pekerjaan meningkatkan kualitas pendidikan itu bukan hanya sekedar meningkatkan proses literasi dan proses belajar mengajar di kelas, tetapi ada sumbangsih dari penentuan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menjadikan seluruh ekosistemnya ini hidup, sehingga bisa memberikan support terhadap pendidikan. Contoh misalkan begini, kalau misalkan di daerah-daerah itu ada sekolah swasta begitu ya, sekolah swasta, dan sekolah swasta ini menjadi backbone karena sekolah negerinya tidak bisa menampung, otomatis orang kan ke sekolah swasta. Nah, kalau kemudian ada di situ banyak para swasta
dalam hal ini misalkan pengusaha, tokoh masyarakat yang memberikan supporting terhadap lembaga ini melalui komitenya misalkan atau melalui apapun yayasan yang menaungi sekolah itu. Kemudian bisa menyediakan infrastruktur yang terbaik, bisa menggaji dengan gaji gurunya terbaik begitu. Lalu kemudian sehingga kualitas proses belajar mengajarnya bisa luar biasa, ini kan luar biasa. Benar sekali, Pak. Nah, ini luar biasa. Saya pernah di satu tempat di Kabupaten Malang itu, Mbak. Saya kebetulan reses di suatu lembaga pendidikan. Lembaga pendidikannya luar biasa. Jadi Swasta ya, Pak? swasta. Jadi mereka ini tidak menarik sepeser pun kepada wali murid, kepada siswa. Jadi komite ini bekerja keras untuk kemudian benar-benar mensupport kebutuhan lembaganya itu. Mereka punya aset, mereka punya berbagai macam usaha dan sebagainya, yang hasilnya itu digunakan untuk supporting sekolah itu. Oke. Jadi bangun terus tanpa biaya, tanpa bantuan dari pemerintah, gurunya digaji dengan sangat luar biasa dan infrastrukturnya cukup bagus gitu. Nah, saya pikir ini bisa dijadikan model bahwa menghadirkan kualitas proses belajar mengajar itu tidak melulu harus menggantungkan dari bantuan pemerintah, yang kalau kita lihat bantuan pemerintah itu juga nggak banyak begitu, karena ya tadi itu keterbatasan fiskal yang memang sangat terbatas gitu, yang harus dibagi ke banyak aspek dan banyak sektor gitu. Boleh sedikit menyinggung CSR kah yang berkontribusi? Dari mana? Yang Anda contohkan? Oh, itu bukan CSR, itu komite punya bisnis gitu, punya usaha. Jadi ada beberapa dari komite itu yang bahasanya itu mendedikasikan aset-aset pribadinya itu dalam bentuk perkebunan tebu apa begitu, yang hasilnya sebagian itu dikontribusikan untuk. Semoga ada seperti yang dicontohkan, ada orang-orang yang punya pola pikir yang terbuka, terus lebih peduli. Ya mohon maaf Bapak, kadang gitu ngapunten ya Bapak, ini sudah manusiawi dan sudah merakyat. Mungkin juga saya tidak luput ya, ngapunten Pak Pugu mungkin juga tidak luput. Terkadang Pak, kalau misalkan ada peluang itu ngapunten. Prioritas itu menguntungkan diri sendiri lebih dulu Pak, baru lainnya. Bener nggak Pak? Ya kan? Ya gitu. Nah, semoga pemikiran-pemikiran seperti ini nantinya akan lambat laun bisa hilang. Kita lebih terbuka. Ayo bersama-sama, yakinlah masyarakat ini kan pasti demi generasi penerus bangsa nih. Kasihan kan hak-hak mereka. Kalau misalkan ya nggak dapat yang layak, ya kasihan juga. Pak, mungkin kita akan, kalau masalah pendidikan ini tadi cukup banyak jelas hal-hal baru, angin-angin baru, harapan baru. Kita sedikit menyinggung sesuai dengan temanya. Tadi saya sempat menyinggung soal kesehatan. Kabarnya ada tambahan anggaran Pak, bener nggak Pak? Atau gimana nih Pak? Kok saya dapat data ada sekitar 6 triliun. 6,4. 6,4. Ya, itu tepatnya tambahan 6,4. Atau pripun Pak? Ya itu bagian dari nominal ya, global nominal yang diberikan kepada kepada kesehatan, yang dalam hal ini di Dinas Kesehatan sebagai pengampu urusan kesehatan di Provinsi Jawa Timur. Jadi kalau pendidikan itu kemarin sekitar 9, sekian triliun, lalu kemudian di kesehatan 6,4 triliun. Jadi memang ranking kedua, makanya tadi saya sampaikan di awal, dua aspek layanan dasar ini menjadi bagian dari konsentrasi APBD 2025. Itu untuk operasional atau untuk hampir semua sama global ya, termasuk global. Tunjangan atau biaya bagi tenaga kesehatan? Termasuk itu, termasuk gaji, termasuk kontribusi kepada JKN, termasuk di Jawa Timur itu kan ada Biaskesmaskin. Apa itu Pak? Biaskesmaskin itu jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin yang tidak punya JKN. Yang tidak terbackup di JKN. Tidak terbackup. Jadi kan kadang kita begini, ada orang emergensi ke IGD, ke rumah sakit. Dia harus dioperasi, dia harus dirawat di ICU, atau pokoknya butuh segera tindakan. Nah ternyata dia ini nggak punya BPJS, tidak punya JKN. Nah ini bisa diusulkan dapat Biaskesmaskin. Jadi biaya perawatannya sekali itu free.
kategori misalkan anak yang baru lahir dan belum didaftarkan gitu, misal mungkin loh Pak ya. Bukan, jadi ya bisa juga kayak gitu, Karena tetapi kan prosesnya harus ngurus dulu kalau BPJS Pak. betul, bukan BPJS ini, JKE. ini Biaskesmaskin. Enggak, kalau misalkan tadi kan jenengan tadi mencontohkan bahwa tidak terbackup apapun. Nah, biasanya kan kalau orang tua malas ribet, terkadang kalau prosesnya mendaftarkan anak untuk bisa terbackup dalam jaminan kesehatan yang dimiliki oleh pemerintah kan harus ada prosesnya. Ada proses. Kadang manusia yang nggak mau ribet, Pak, bingung ketika sudah mendapat musibah sakit. Itu jadi nanti masuk. Ya, tetapi dia tetap harus masuk ke dalam kategori Miskin. masyarakat miskin. Oke. Begitu. Jadi Berarti dengan ada pengantar segala macam dari masih di proses dari desa. kayak ya sebenarnya sih prosesnya sama kayak dulu ya Pak ya. Menarik Itu sih. cukup besar, 34 miliar alokasinya. Jadi memang Baru ini Pak. enggak, Udah sudah lama, sudah lama. Kayaknya saya yang tidak dengar. Mungkin masyarakat juga banyak yang nggak tahu Pak. Jadi ini kabar baik Pak. Iya, Biaskesmaskin itu memang karena tidak terlalu banyak ya kalau dalam cakupan masyarakat Jawa Timur yang 42 juta. Tetapi ini cukup membantu ya, terutama yang bisa diakses itu ketika si pasien ini masuk ke rumah sakit miliknya Pemprov. Oh, Pemprov. Rumah sakit milik Pemprov Di ya, beberapa- dicatat. Rumah sakit milik di- pemerintah provinsi. Di beberapa rumah sakit miliknya kabupaten kota juga bisa diakomodir. Cuman memang disarankan ketika si pasien ini masuk ke rumah sakit miliknya Pemprov, sehingga pengurusan validasi administrasi dan sebagainya itu kan lebih mudah. Ya agak ribet Pak kalau misalkan jauh dari kategori rumah sakit Pemprov dong Pak. Iya Pak. Ya, kalau kita lihat kan di wilayah Malang ada RSSA, ada Karsa, di Surabaya ada beberapa kan, Ya, Sutomo, Sutomo, ada ini, kemudian di Manta, wilayah ya. timur kan ada Jember, ada di Madiun, barat juga ada. Saiful Anwar itu juga ya Pak ya? Milik Pemprov. Oh iya, oke. Milik Pemprov. Pak, karena ini pertanyaan sudah saya lontarkan, ada nggak sih Pak pesan-pesan mungkin yang menjadi poin terpenting harapan untuk masyarakat? Ojo ngasih harapan-harapan palsu tapi Pak bahaya ini Pak. Guyu Pak, guyu. Jangan ngasih Pak ya, Iya. kasihan nih Pak masyarakat nih Pak. Apa nih Pak pesan guyon lo Pak? Iya. Guyon kita. Harapan untuk kita semua yang sebagai warga Jawa Timur, tentulah kita yakin semua pemerintah dan juga DPRD ini sebenarnya juga peduli, pengen masyarakatnya itu sejahtera dan makmur semuanya ya Pak ya. Saya yakin ada niat dan tujuan awalnya seperti itu. Mungkin banyak yang tidak memahami dan miskomunikasi. Ini adalah peran DPR untuk bisa berkomunikasi dalam podcast ini. Apa Pak? Mungkin Pak? Ya, saya pikir kita di DPRD itu terus berupaya ya, sebagaimana janji kita menjadi bagian dari penyambung aspirasi masyarakat yang kita bertugas di DPRD untuk menjadikan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur itu kembali ke masyarakat dalam bentuk berbagai macam layanan yang tujuan akhirnya itu untuk menciptakan kesejahteraan, kemakmuran, keadilan dan sebagainya. Amin. Nah, tetapi dalam proses itu kan memang tidak gampang karena kita tadi itu terkendala keterbatasan fiskal. Sedangkan yang diurusi hajat hidupnya masyarakat Jawa Timur ini kan cukup banyak, 42 juta. Kita ini kan jumlah penduduknya terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa Barat. Nah, tentu di proses ini ada berbagai macam mekanisme-mekanisme yang pada akhirnya itu ada yang prioritas, ada yang tidak prioritas gitu. Nah, tentu di dalam proses clustering ini menimbulkan sesuatu yang mungkin tidak terakomodir atau tidak nyaman dan sebagainya. Nah, selama ini mungkin komunikasi antara pemangku kebijakan dalam hal ini mungkin DPR atau Pemprov sekalipun dengan masyarakat ini agak sedikit terputus atau terkendala. Sehingga masyarakat itu tidak memahami secara utuh konstruksi berpikirnya pemerintah provinsi, termasuk di dalam kita mengkonstruksi APBD yang sebenarnya keseluruhannya itu untuk kepentingan masyarakat. Nah, disinilah
memang pentingnya adanya media ya. Makanya kita sekarang di DPRD Jatim ini menginisiasi ada podcast seperti ini. Kita juga banyak bermitra dengan teman-teman media supaya menjadi penjembatan. Jadi apa yang kita lakukan di DPRD itu benar-benar semuanya itu untuk keberpihakan kepada masyarakat dalam rangka tadi itu. Kok nggak kerasa? Ya karena memang tadi itu ada keterbatasan fiskal. Kalau kita dibandingkan dengan Jakarta itu kan hampir 90 triliun APBD-nya. Kita cuman 30-an triliun. Jadi 3 kali lipatnya. Padahal Jakarta penduduknya cuma 10 jutaan. Kita 42 juta. Makanya kalau di Jakarta itu sampai ada dan program, kebutuhannya juga tinggi di sana kan. kalau Iya kan? sampai kemudian ada program beasiswa bagi semua anak, mau miskin, mau setengah miskin, mau apa, itu memang sangat memungkinkan karena antara kemampuan fiskal dan yang diberikan sebanding gitu. Nah, kalau di kita ini memang menjadi tantangan. Makanya saya bilang kolaborasi lintas pemerintahan ini memang harus dilakukan. Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota ini harus sinergi dengan baik begitu. Betul. Supaya dalam aspek-aspek dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat ini bisa benar-benar terpenuhi, terjawab begitu. Oke. Izin Bapak. Ya, semoga, mohon maaf sebelumnya, semoga dengan apa yang terjadi kemarin, kritikan itu menjadi saran dan jadi evaluasi untuk kita bersama agar bisa lebih baik ya Pak ya. Tapi ya itu tadi, jangan mudah terprovokasi. Kalau pengen tahu realitanya bisa kok. Bapak-bapak ini nggak anti kritik. Betul. Malah menjadi masukan. Kalau pengen lebih dekat, kalau beliau lagi reses ketemu masyarakat, langsung dideketin di BCI Pak. Gitu ya Pak. Ada pesan lain mungkin yang mau disampaikan Pak Pugu? Kita sangat mengapresiasi ya atas peristiwa yang kemarin, kawan-kawan masyarakat menyampaikan aspirasi dan pada akhirnya ini menjadi evaluasi bersama untuk begitu. Introspeksi. Betul. Ya Pak ya. Introspeksi bersama, evaluasi bersama terkait dengan bagaimanakah kita ini harus membangun sinergi di dalam menjalankan tugas dan peran kita masing-masing di dalam membangun bangsa dan negara. Bismillah, Indonesia lebih baik. Tetapi secara prinsip tadi itu Mbak, kita ini sangat membuka, sangat open. Bahkan kalau di DPRD Jawa Timur itu ada wisata parlemen. Jadi kawan-kawan dari mahasiswa dari berbagai macam kampus, anak-anak SMA itu kita buka ruang untuk main ke sana. Iya. Kebetulan saya ini sangat sering sekali menerima tamu dari teman-teman mahasiswa, dari BEM, dari UKM-UKM. Mereka melakukan wisata parlemen, menggali, mencari tahu apa sih kegiatannya, apa sih aktivitasnya, ngapain saja sih anggota dewan itu, Keren loh, ya. dan segala macam. Dan saya pikir itu perlu diperbanyak ya, sekolah-sekolah yang punya siswa SMA, SMP, bahkan perguruan tinggi yang ada di sekitar Jawa Timur, udah datang aja ke DPRD dalam rangka untuk biar tahu gitu, untuk mengetahui sebenarnya apa sih yang dikerjakan, ngapain saja dan sebagainya. Bagaimana mekanisme aspirasi masyarakat itu ditampung, kemudian dikelola, dijadikan sebagai bahan untuk produk akhirnya dalam bentuk perda dan sebagainya. Dalam waktu dekat ini ada kunjungan lagi Pak? Saya belum lihat jadwal di Sekwan. Kalau ada nanti Jawa Pos TV jangan lupa diajak Pak. Kan biar terpublish nih, kan lagi musim kan, Jawa Pos TV selalu terdepan. harus tertransparasi oleh media ya kan, yang kredibilitas Pak. Jangan sampai media-media yang tidak akurasinya tidak apa ya? Tidak dipertanggungjawabkan. Iya, kan lagi banyak itu Pak musim gitu. Oke, ada lagi mungkin Pak terakhir? Cukup, saya pikir itu. Alhamdulillah, semoga ini menjadi kabar baik untuk kita semua. Yakin Indonesia lebih baik, khususnya Jawa Timur. Insya Allah rakyatnya semua makmur. Amin. Zero kemiskinan yang menjadi PR kita bisa segera terrealisasi. Tidak ada lagi lah yang kekurangan, warga miskin. Amin. Kan kita aminin dulu ya Pak ya. Terima kasih Pak Pugu atas waktunya. Semoga ada lain kesempatan di episode selanjutnya. Dan saya mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dipersembahkan oleh